Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menegaskan nasibnya untuk naik peringkat, usai menjalani laga terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tren kemenangan kembali berhasil dilanjutkan oleh Red Sparks, dalam pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Rabu, 12 Februari 2025. Bertindak sebagai tuan rumah, tim yang dilatih oleh Ko Hae-jin tersebut, tampil solid menghadapi Hwaseong IBK Altos. Penampilan tanpa celah ditunjukkan Red Sparks, untuk mendapatkan kemenangan telak atas tim besutan Kim Ho-chol itu dengan skor 3-0, yakni 25-20, 25-17, dan 25-22. Pada pertandingan ini, Vanja Bukilic keluar sebagai top skor alias pemain tersubur, dengan memberikan kontribusi sebanyak 23 poin. Menguntit pemain asal Serbia itu, Megawati Hangestri Pertiwi juga tidak kalah tampil impresif melalui raihan total 16 angka. Ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun yang didapatkan tim berjuluk Red Force itu, setelah sebelumnya melibas Suwon Hyundai Hillstead. Dengan hasil manis ini, Red Sparks telah resmi menyamai raihan poin Hillstead, di papan klasemen sementara fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Meski sama-sama menorehkan 53 poin pada saat ini, Red Sparks menggeser Hillstead dari peringkat kedua klasemen sementara. Kenaikan satu anak tangga yang dialami Red Sparks, tidak lepas dari hasil minor yang kembali diraih juara bertahan musim lalu itu pada laga kemarin. Ya, Hillstead mendapatkan kekalahan kedua secara beruntun, usai gagal melewati perlawanan Gimcheon Korea Expressway High Pass. Walau menjadi tuan rumah, Hillstead harus mengakui keunggulan juara Liga Voli Korea musim 2022 hingga 2023 tersebut, dengan skor akhir 1-3. Tak ayal, kondisi ini membuat Hillstead bak sedang menjalani pekan tersial mereka, mengingat momen-momen yang menyulitkan. Bermula dari kekalahan dalam laga melawan Red Sparks pada akhir pekan kemarin, serta hasil minor saat bersua High Pass, Hillstead harus kehilangan satu andalannya, yakni Wipawe Srithong, pemain asal Thailand yang harus menepi, karena cedera ketika tampil membela Hillstead melawan Red Sparks. Hilangnya Wipawe, ditengarai menjadi satu sebab kuat Hillstead mendapatkan kekalahan kedua mereka secara beruntun kemarin. Berada di peringkat kedua, tak lantas membuat beban Megawati dan kolega pada akhir fase reguler ini mereda. Para pemain Red Sparks dituntut untuk bisa terus konsisten, dan meraih kemenangan demi kemenangan, guna memudahkan langkah saat fase playoff. Red Sparks dan Hillstead sama-sama berjarak cukup jauh, dari pemuncak klasemen yang masih dipegang oleh Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Tim yang diperkuat oleh penyerang legendaris Korea Selatan Kim Yeon-kong tersebut, melaju sendirian dengan sudah menorehkan total 64 poin. Peluang untuk menambah catatan kemenangan masih terbuka lebar, bagi Red Sparks di laga berikutnya. Tim yang berasal dari kota Daejeon tersebut akan berhadapan dengan High Pass, pada hari Sabtu, 15 Februari 2025, mendatang. Meskipun Megawati tidak menjadi pencetak poin terbanyak, ia justru mendapatkan penghargaan sportivitas berupa green card, setelah melakukan block touch atas serangan Lee So-yang. Namun, meskipun tim Red Sparks tampil solid, IBK Altos harus menghadapi kenyataan pahit, dengan penampilan mengecewakan dari pemain andalan mereka, Victoria dan Chak. Pemain asal Ukraina ini hanya mampu mengumpulkan 12 poin, catatan terendah sepanjang musim ini. Red Sparks kini menatap babak playoff dengan penuh harapan. Sebagai tim peringkat kedua sementara, mereka berpeluang untuk mendapat keuntungan dalam babak playoff. Sistem best of 3 di babak playoff memungkinkan tim yang finish di posisi kedua untuk memulai laga kandang lebih dulu, sebuah keuntungan yang tak ingin disia-siakan oleh pelatih Ko Hae-jin. Tim peringkat 2 jelas memiliki keuntungan, ungkap Ko Hae-jin menjelang pertandingan ini. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan posisi kedua, tambah pelatih berusia 44 tahun itu. Saat ini, Red Sparks tertinggal 11 poin dari tim pemuncak klasemen, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Namun, dengan 9 laga tersisa di musim reguler, Red Sparks harus tetap waspada agar tidak terpeleset, dan kehilangan posisi mereka di klasemen. Dengan semangat yang tinggi, Megawati dan kawan-kawan bertekad untuk terus mempertahankan momentum kemenangan mereka menuju babak playoff. Namun, meski keuntungan berada di tangan mereka, perhitungan matang tetap diperlukan dalam 9 laga terakhir, untuk memastikan posisi terbaik di akhir musim.
Pertandingan demi pertandingan akan menjadi penentu bagi Red Sparks untuk meraih kejayaan di Liga Voli Putri Korea musim ini. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks merayakan keberhasilan mereka usai berhasil mengambil alih peringkat kedua untuk sementara pada Liga Voli Korea. Pelatih Ko Hae-jin menyatakan setelah pertandingan bahwa senang melihat performa dari anak didiknya. "Saya senang untuk para pemain. Ini adalah pertama kalinya kami naik ke posisi kedua di paruh kedua liga," kata Ko Hae-jin. "Kami merasa sangat baik dan ingin melanjutkan performa ini satu demi satu pertandingan," ujarnya. Pelatih Red Sparks tersebut kemudian mendapatkan pertanyaan, apakah Red Sparks bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi lagi pada akhir musim reguler yakni peringkat pertama. Harapan yang sudah diungkapkan oposit asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi sejak putaran keempat lalu. Megawati menginginkan Red Sparks bisa finish di peringkat ke-1 untuk mempermudah langkah mereka pada turnamen musim semi. "Saya ingin Red Sparks menjadi No. 1, dan itu sulit bagi saya musim lalu ketika saya bermain voli musim semi dari bawah ke atas," kata Mega beberapa waktu lalu. "Saya ingin melakukan yang terbaik untuk melakukan hal-hal yang diberikan kepada saya, tanpa memikirkan peringkat terlebih dahulu, dan kemudian hasilnya akan datang," ujarnya. Ko Hae-jin menjawab bahwa tidak mudah bagi Red Sparks untuk mencapai peringkat 1 dengan berjuang sendirian. Artinya, Red Sparks membutuhkan bantuan atau hasil dari tim-tim lain untuk menghentikan pemuncak klasemen, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Apalagi Pink Speeders saat ini cukup nyaman memimpin dengan selisih 11 poin dari Red Sparks dan Hyundai Hillstead dan menyisakan 9 pertandingan lagi. Sulit untuk menjadi yang pertama dengan berjuang sendirian, bahkan jika kami memenangkan satu pertandingan di putaran ke-6 melawan Heungkuk Live. Itu sulit, ujar Ko Hae-jin. "Ketika Anda fokus pada keunggulan, seluruh tim menjadi sensitif. Kami hanya akan melakukan tugas kami satu persatu, dan jika sesuatu terjadi dan kami mendapat kesempatan, kami bisa menjadi serakah. Saat ini, saya berpikir tentang posisi yang stabil, dan saya ingin membangun atmosfer yang baik dengan para pemain," tutur Ko Hae-jin realistis. Ya, Ko Hae-jin memilih realistis, dengan lebih baik mengamankan peringkat kedua, daripada terlalu fokus mengejar Pink Speeders. Apalagi Red Sparks juga akan mendapatkan keuntungan, jika berhasil mempertahankan posisi kedua hingga akhir musim reguler nanti, yakni mendapatkan laga kandang lebih banyak pada laga playoff. "Saya rasa keuntungan sebagai tuan rumah cukup besar. Para penggemar kami sering datang ke tempat pertandingan, dan mendukung kami dengan baik. Jadi lebih mudah bagi para pemain untuk bermain di rumah," ujar pelatih berusia 44 tahun itu. "Jadi saya pikir jauh lebih menguntungkan bagi kami, untuk masuk ke babak postseason di posisi kedua," pungkasnya.